Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah kita, Data Mining and Knowledge Management. Kali ini kita di pertemuan ke-13, melanjutkan apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai knowledge management proses dan sistem. Ya, jadi di pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit review apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai knowledge management proses dan knowledge management system. Dan sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, referensi utama dari perkuliahan kita kali ini, untuk pertemuan kali ini, diambil dari slide Pak Romi Satrio Wahono di knowledge management ya, dan bisa teman-teman dapatkan juga di website beliau. Dan nanti saya akan memberikan contoh-contoh penerapannya baik di BPS, Badan Pusat Statistik, maupun di Politeknik Statistika STIS. Nah, saya ingin mereview kembali apa yang sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Kita bisa melakukan transformasi dan visualisasi pengetahuan. Salah satunya adalah ketika pengetahuan tersebut bersifat prosedural, dalam arti dia memiliki urutan tertentu, kita bisa menggambarkannya dalam bentuk flowchart ataupun BPMN, yaitu Business Process Modeling Notation. Nah, di sini contohnya adalah dengan menggunakan BPMN. Ya, BPMN ini adalah bentuk flowchart yang sudah terstandar ya, dengan di mana masing-masing proses itu ada pelakunya ya. Misalnya di sini pemohon gitu ya. Ini contohnya adalah proses bisnis untuk pengajuan kredit ya. Pemohon dia akan melakukan start ya, yang berwarna bulat berwarna hijau ini adalah proses untuk start atau memulai. Kemudian dia mengisi proses untuk mengisi form pengajuan kredit ya, selesai di pemohon. Kemudian tugas selanjutnya adalah di resepsionis gitu ya. Jadi resepsionis akan melakukan proses untuk mengecek form pengajuan kredit ya. Nah, jika formnya itu lengkap ya, simbol seperti ini ya, simbol seperti ini kita sebut sebagai simbol decision. Bisa ya, bisa tidak. Jika formnya lengkap ya, ya. Nah, proses selanjutnya akan dilakukan oleh analisis kredit ya. Dia akan melakukan analisis kelayakan kredit. Jika kemudian dicek apakah layak atau tidak. Jika layak, maka dia akan dilakukan pencairan kredit oleh siapa? Oleh analisis kredit. Nah, jika sudah, berarti prosesnya selesai. Ya, stop yang berwarna merah. Nah, tapi jika katakanlah tadi itu form pengajuan kreditnya itu dicek tidak lengkap, ya, maka resepsionis ya oleh orang yang sama, resepsionis akan mengirimkan informasi penolakan kredit. Nah, kemudian prosesnya selesai. Sama seperti tadi misalnya analisis kelayakan kredit, ternyata kreditnya tidak layak menurut analis kredit, ya, maka analis kredit ya akan memberikan jawaban tidak dan tugas dari resepsionis untuk mengirimkan informasi penolakan kredit. Nah, kemudian prosesnya selesai. Nah, jadi di dalam BPMN ini, Business Process Modeling Notation ini, kita melakukan flowchart, tapi diperjelas siapa pelakunya atau siapa subjeknya. Dan kita bisa mengidentifikasi untuk salah satu jenis proses bisnis. Dan teman-teman bisa melakukan ini untuk banyak contoh-contoh proses bisnis lainnya di sekitar kita. Nah, ini sedikit saya review dari yang kemarin. Nah, bagaimana ketika misalnya ada hierarkis gitu ya dalam proses bisnis? Ya, misalnya sebuah organisasi biasanya memiliki visi dan misi gitu ya. Kemudian dari visi dan misi ini dijabarkan menjadi beberapa fungsi ya, fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Kemudian untuk mencapai fungsi yang pertama, ada bisnis proses di level 0-nya. Kemudian bisnis proses level 0 nanti akan dipecah lagi menjadi bisnis proses level 1, kemudian level 2, dan seterusnya. Sama seperti misalnya, ini sudah merupakan bisnis proses yang dalam tanda kutip paling kecil gitu ya. Di atasnya ada bisnis proses yang lebih besar lagi. Kemudian yang lebih besar lagi sampai kalau kita tarik ke atas adalah ke visi misi dari perusahaan maupun organisasi yang bersangkutan. Nah, ini sebagai contoh misalnya di Kementerian ESDM. Sesuai peraturan perundang-undangan, tugasnya adalah sebagai berikut gitu ya, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
Ya, kemudian fungsinya ada beberapa, diantaranya tentang kebijakan, kemudian supervisi atas pelaksanaan kebijakan, penelitian dan pengembangan, dan seterusnya. Nah, masing-masing fungsi ini akan kita breakdown gitu ya, untuk menjadi bisnis proses level 0 ya. Nah, ini contoh bisnis proses level 0 di mana masing-masing bisnis proses ini ya, pelakunya sudah jelas gitu ya. Ini adalah bisnis proses inti, kemudian bisnis proses pendukung ya. Tapi di sini tidak ada proses yang lebih detail gitu ya. Jadi ini masih proses secara umum ya yang perlu kita breakdown lagi, perlu kita perjelas lagi, perlu kita dekomposisikan lagi. Nah, jadi ada tombol plus di sini. Nah, ini proses bisnis di level 0. Kemudian di level 0, ternyata misalnya ini adalah dilakukan oleh salah satu direktorat jenderal. Misalnya ini pengelolaan mineral dan batu bara. Nah, direktorat jenderal mineral dan batu bara memiliki tugas dan fungsi lagi, gitu ya. Kemudian kita breakdown lagi, demikian dan seterusnya. Nah, ini proses bisnis di level 1 ada breakdown-nya lagi, ya. Tapi tidak ada start sama end-nya gitu ya, tidak ada proses mulai dan tidak ada proses untuk selesai karena ini masih proses bisnis secara umum di level yang lebih besar gitu ya. Nah, kemudian kita pecah lagi menjadi yang level 2-nya gitu ya. Dan seterusnya sampai di level 3 sampai nanti kita akan mendapatkan bisnis proses yang paling kecil di mana kita sudah bisa mendefinisikan di mana kita start kemudian kita selesai dalam satu urutan yang jelas. Nah, ini seperti ini, di mana kalau di sini contohnya adalah di proses bisnis level 4, gitu ya, kita sudah bisa mendefinisikan satu proses kegiatan secara utuh, gitu ya, tidak tidak tergantung dari proses kegiatan yang lain. Nah, ini yang seperti contoh. Dan ini teman-teman bisa melakukan itu baik misalnya di studi kasus di organisasi maupun di perusahaan. Nah, ini sedikit review dari yang pertemuan kemarin. Kemudian saya akan menjelaskan di sini mengenai knowledge management process. Becerra Fernandes di tahun 2010 mendefinisikan bahwa knowledge management itu bisa didefinisikan sebagai melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas yang meliputi 4 hal, yaitu discovering atau menemukan, kemudian capturing, menangkap, ya, kemudian sharing, kemudian applying atau menerapkan knowledge atau pengetahuan. Ya, jadi knowledge management ini adalah aktivitas untuk menemukan pengetahuan, ya, kemudian menangkap pengetahuan, kemudian melakukan sharing untuk pengetahuan dan juga menerapkan pengetahuan tersebut untuk ya memperbaiki dan memberikan dampak kepada pengetahuan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di Becerra Fernandes ini dia menyebutkan bahwa knowledge management process itu terdiri dari 4 kegiatan utama ya, yaitu discovering ya, kemudian capturing tadi, kemudian sharing dan applying. Tapi sebenarnya keempat proses ini kita bisa definisikan menjadi 7 ya, 7 subproses. Ini seharusnya subproses. 7 knowledge management subproses. 4 diantaranya itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya oleh Iku Jurono Naraka di tahun 1994. Ada sosialisasi, kemudian eksternalisasi, kemudian ada internalisasi dan ada juga combination. Nah, kemudian di tahun 1996 dan tahun 1998 ada Grant dan Nahapit and Goshal mengajukan ada 3 subproses lain, yaitu exchange, direction, dan routines. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana ketujuh subproses ini menyusun 4 proses pada knowledge management. Dan ada satu subproses yaitu socialization, yaitu mensupport 2 proses yaitu discovery dan sharing. Oke, akan saya jelaskan. Nah, jadi secara umum teman-teman semuanya bagan yang menyusun dari knowledge management process gitu ya, itu ada 4 yaitu discovery, ya, kemudian ada capturing, kemudian ada sharing, kemudian ada application. Jadi menggali ya atau menemukan pengetahuan, kemudian menangkap pengetahuan, kemudian melakukan sharing dari pengetahuan tersebut dan melakukan penerapan dari pengetahuan yang sudah didapatkan. Nah, kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya bahwa
ada combination, kemudian socialization, yang ini yang menyusun discovery, ya, ini merupakan komponen dari knowledge spiral ya, yang di pertemuan kemarin oleh Ikejiro Nonaka di tahun 1994, ya. Saya ulas sekali lagi bahwa yang dimaksud sebagai socialization itu adalah mengubah pengetahuan ya dari yang awalnya itu tacit kepada tacit yang lagi. Jadi kalau teman-teman misalnya mendengarkan sebuah seminar gitu ya, ini kan dari pengetahuan yang tidak tertulis ya, dari pengetahuan yang tidak tertulis dari seorang pakar ditransfer ke pengetahuan yang lain juga yang masih tidak tertulis, yaitu pengetahuan dari teman-teman sendiri. Ya, dari tacit menjadi tacit. Nah, ini sebagai socialization. Kemudian kalau externalization itu adalah dari pengetahuan yang bersifat tacit atau dia tertulis dirubah menjadi pengetahuan yang bersifat eksplisit atau tertulis. Ya, jadi misalnya katakanlah teman-teman memiliki tips gitu ya atau memiliki standar biasanya bagaimana menghadapi sebuah problem atau permasalahan terkait dengan bisnis proses. Nah, pengetahuan tersebut kemudian dituliskan, intinya menuliskan. Jadi merubah dari tacit menjadi eksplisit. Nah, ini menjadi externalization. Nah, tapi jika misalnya eksplisit kepada eksplisit, gitu ya, nah ini disebut sebagai combination. Misalnya contohnya, kita membuat sebuah dokumen gitu ya, dokumen mengenai tata cara melakukan survei yang benar, dan di dalamnya kita mengutip ada paper yang lain, gitu ya, yang menyebutkan tata cara melakukan survei dengan baik. Nah, kan jadi eksplisit kepada eksplisit ya, dari pengetahuan yang sifatnya sudah tertulis pada paper tersebut atau makalah tersebut, kita rubah menjadi pengetahuan juga yang bersifat eksplisit juga, tapi pada dokumen yang sekarang kita buat yaitu untuk menuliskan bagaimana cara melakukan survei yang baik. Ya. Kemudian kalau internalization, itu kita merubah dari yang eksplisit kepada tacit, ya, internalization. Jadi misalnya kita katakanlah melakukan bedah buku gitu ya, atau melakukan bedah undang-undang gitu ya. Ini kan sesuatu yang sudah eksplisit gitu ya. Kemudian ditransfer kepada pengetahuan dari masing-masing pesertanya tersebut. Ya. Nah, dalam knowledge management proses, gitu ya, proses untuk menemukan atau menggali pengetahuan tersebut, discovery, terdiri dari subproses combination and socialization. Ya, combination berarti dari eksplisit kepada eksplisit, ya, dan kemudian dari tacit kepada tacit. Nah, ini adalah discovery-nya. Kemudian kalau capture di sini diperoleh dari externalization dan internalization. Ya, externalization berarti dari tacit kepada eksplisit, kemudian internalization dari eksplisit kepada tacit. Jadi kita mau menangkap pengetahuan gitu ya. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat bahwa pada discovery gitu ya atau penggalian pengetahuan tersebut tidak ada tidak ada bentuk pengetahuan atau knowledge yang berubah gitu ya dari tacit kepada tacit, dari eksplisit kepada eksplisit ya, pada socialization and combination ini discovery. Tapi ketika ada perubahan bentuk ya, baik dari tacit kepada eksplisit maupun dari eksplisit kepada tacit, nah ini masuk pada capture. Jadi kita sudah menangkap ya pengetahuan tersebut. Nah, kemudian pada proses sharing ya, salah satu manajemen proses yang lain, sharing itu terdiri dua, yaitu socialization sama exchange ya. Socialization itu dari tacit kepada tacit ya. Exchange ini sebenarnya mirip dengan socialization di mana kalau socialization itu bisa one to many ya atau dari satu expert kepada banyak banyak pihak yang lain gitu ya, sedangkan exchange ini bisa peer to peer, jadi bisa antara satu orang dengan orang yang lain seperti collaboration dan seterusnya. Jadi mirip dengan socialization, dia juga tacit kepada tacit. Nah, ini knowledge sharing. Nah, kemudian kalau sudah termasuk kepada application atau ke penggunaan, di dalamnya bisa mencakup kepada direction atau arahan dari supervisor kepada yang di bawahnya, dari atasan kepada bawahannya. Kemudian dari rutin itu kegiatan yang selalu dilakukan dari hari ke hari atau selalu dilakukan secara periodik gitu ya di dalam sebuah perusahaan atau misalnya organisasi. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai knowledge discovery. Ya, di knowledge discovery ini intinya kita akan membangun sebuah pengetahuan yang baru, ya, new knowledge, ya, baik dia berupa tacit
maupun eksplisit dari data atau informasi yang sudah tersedia gitu ya, atau kita melakukan sintesis dari pengetahuan yang ada di sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya di combination gitu ya, di combination bentuknya sama ya, dari eksplisit kepada eksplisit, tapi pengetahuannya baru ya, karena ada proses transfer nanti di sana ya, dari pemberi pengetahuan kemudian pada penerima pengetahuan, dari eksplisit kepada eksplisit yang lain. Jadi kita membangun atau menemukan pengetahuan yang baru. Kemudian pada socialization juga sama, walaupun bentuknya sama-sama tesit, tapi ini adalah pengetahuan yang baru, knowledge yang baru ya, bagi penerimanya. Kalau dari yang pemberinya dia masih berupa tesit ya, pada penerimanya juga masih berupa tesit, tapi bagi si penerima ini adalah knowledge yang baru. Nah, jadi ada dua hal ini. Kata kuncinya seperti itu. Nah, kemudian pada capture ya, knowledge capture ini knowledge-nya sendiri gitu ya, itu masih bisa exist atau masih ada pada seseorang, pada individu maupun pada kelompok gitu ya. Dan juga ada pada artefaknya, baik berupa repositori, baik berupa teknologi dan seterusnya. Dan juga bisa ditemukan juga pada entitas organisasi misalnya ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa knowledge capturing ini adalah proses di mana kita menerima informasi ya, baik itu eksplisit maupun tesit yang memang sudah ada ya di dalam di antara para personil gitu ya, atau di antara suborganisasi yang ada di dalam organisasi kita ya. Dan knowledge capture ini gitu ya, terdiri dari externalization sama internalization. Di mana kalau pada externalization dan internalization ini gitu ya, ini sebenarnya tidak terjadi transfer ya. Jadi tidak ada transfer dari pemberi kepada penerima, tidak ada transfer dari pemberi kepada penerima, tapi sebenarnya sudah ada. Sebenarnya sudah ada knowledge tersebut sudah ada. Jadi tidak ada something new gitu ya. Knowledge tersebut sudah ada, hanya saja kita konversi ya, kita konversi. Kalau misalnya pada externalization itu dari tacit kepada explicit, sedangkan pada internalization dari explicit kepada tacit. Ya, berbeda dengan yang tadi discovery karena kita memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, di sini kita tidak memperoleh pengetahuan yang baru, tapi menerima pengetahuan yang sudah ada, tapi mengkonversinya menjadi pengetahuan dalam bentuk yang lain. Nah, kembali lagi, kalau misalnya kita lihat posisinya gitu ya, ini tadi discovery, kemudian capture, nah bagaimana dengan sharing dan application ya. Nah, di knowledge sharing ini merupakan sebuah proses di mana baik pengetahuan yang bersifat tacit maupun eksplisit tadi itu dikomunikasikan di antara individu, ya, dikomunikasikan. Kata kuncinya adalah dikomunikasikan. Nah, tergantung apakah pengetahuan yang dikomunikasikan tersebut, gitu ya, berupa eksplisit maupun tacit, gitu ya. Nah, itu ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama kita menggunakan socialization jika yang kita lakukan sharing berbentuk tacit, pengetahuan bersifat tacit, sedangkan kita lakukan yang disebut exchange jika pengetahuannya bersifat eksplisit. Ya. Jadi kalau misalnya pada socialization di sini kita melakukan komunikasi pengetahuan, tapi bersifat tidak tertulis. Ya, sosialisasi pada seminar, pada webinar, gitu ya. Kemudian misalnya katakanlah pada rapat, tapi sifatnya hanya sosialisasi saja, gitu ya. Nah, ini karena kita hanya melakukan sharing untuk knowledge yang bersifat tacit, tidak tertulis, ya. Tapi kalau exchange ini misalnya kita bertukar memo, gitu ya, atau misalnya kita mengerjakan dokumen secara bersama-sama, misalnya seperti yang kemarin juga sudah saya jelaskan menggunakan GitHub gitu ya, atau menggunakan GitLab gitu ya. Apa yang kita exchange di sana, apa yang kita sharing pengetahuannya itu sudah bersifat tertulis gitu ya, baik dia berupa source code program maupun kita misalnya melakukan collaboration tools dalam membuat sebuah dokumen gitu ya.
Misalnya katakanlah kalian membuat dokumen untuk PKL gitu ya, kemudian dikerjakan bersama-sama gitu kan. Satu orang mengerjakan bagian tertentu, satu orang lagi mengerjakan bagian yang lain. Kemudian satu orang yang lain dia melakukan bagian yang lain gitu kan. Nah, ini kan prosesnya sebenarnya sudah tertulis gitu ya. Knowledge-nya kan sudah tertulis, bentuknya sudah tertulis. Tapi dilakukan dilakukan komunikasi ya, exchange. Ya, jadi saya review lagi bahwa untuk di knowledge sharing ini kata kuncinya adalah di socialization maupun exchange, tergantung dari apakah knowledge yang bersifat tacit ataukah bersifat explicit. Nah, kemudian yaitu knowledge application ya. Pada knowledge application di sini ya, intinya bagaimana kita menggunakan pengetahuan tersebut ya. Ya, karena pengetahuan itu berkontribusi secara langsung biasanya kepada performance atau kinerja dari sebuah organisasi ketika dilakukan atau ketika digunakan untuk pengambilan keputusan gitu ya, maka penggunaan dari knowledge atau penggunaan dari pengetahuan ini tergantung apakah knowledge tersebut itu tersedia atau tidak gitu ya. Nah, ini kan tergantung ya, kalau knowledge application itu pengetahuannya baru bisa digunakan jika pengetahuan memang ada gitu, sehingga memang tergantung dari proses yang sebelumnya kita lakukan discovery dulu gitu kan, kita lakukan capturing dulu, atau kita lakukan sharing dulu ya. Jadi pengetahuan yang ada pada kita itu bisa berasal dari 3 hal, dari yang kita temukan ya, discovery, atau dari yang capture ya. Capture itu kita mentransfer atau mengkonversi pengetahuan yang sebenarnya sudah ada, atau melalui sharing atau komunikasinya gitu ya. Nah, knowledge application ini tergantung dari 2 proses. Yang pertama yang kita sebut sebagai direction ya, yang kedua kita sebut sebagai routines. Direction ini mengacu pada proses di mana individu yang memiliki knowledge atau memiliki pengetahuan itu memberikan arahan atau memberikan tugas ya, atau memberikan petunjuk kepada individu yang lain ya, tanpa mentransfer pengetahuannya gitu ya. Jadi direction ini satu individu dia memberikan perintah atau memberikan arahan kepada individu yang lain tanpa adanya pengetahuannya ditransfer gitu. Jadi si penerima dia mungkin tidak memahami kenapa suatu hal tersebut dilakukan gitu ya. Jadi direction ini sifatnya seperti hierarchical ya. Kemudian yang kedua itu routines. Routines ini adalah penggunaan knowledge ya yang memang sudah terdokumentasikan dalam bentuk prosedur, misalnya dalam bentuk SOP, Standard Operating Procedures gitu ya. Jadi kalau direction itu sifatnya itu ada arahan atau perintah gitu ya, sedangkan rutin perintah itu bukan berasal dari individu, tapi perintah tersebut berasal dari sebuah dokumen atau prosedur yang memang sudah terstandar ya. Jadi knowledge application memang dilakukan pada proses di akhir. Nah, ini kembali saya jelaskan tadi, kalau direction itu misalnya contohnya adalah di salah satu production worker gitu ya, atau pekerja, dia memanggil seorang expert ataupun pakar untuk memecahkan sebuah solusi gitu ya. Nah, kemudian si pakar tersebut itu memberikan solusi ya, memberikan solusi tanpa si pakar ini menjelaskan bagaimana sebuah solusi tadi ditemukan gitu. Bagaimana sebuah solusi tadi itu merupakan solusi yang terbaik gitu ya. Jadi hanya memberikan arahan atau memberikan perintah. Nah, atau misalnya mahasiswa gitu ya, mahasiswa dia bertanya pada temannya yang lain gitu ya, bertanya pada temannya yang lain bagaimana cara mengerjakan salah satu soal atau salah satu tugas. Kemudian temannya tersebut memberikan jawaban gitu ya. Nah, jawaban ini kan hanya jawaban, tapi apakah langkah-langkahnya, terus kemudian bagaimana memperoleh jawaban tersebut,
pengetahuan untuk bisa menjawab seperti itu ketika itu tidak ditransfer, maka ini juga kita sebut sebagai direction. Jadi pada direction ini tidak ada knowledge yang ditransfer, ya. Jadi hanya perintah atau arahan saja, ya. Nah, sedangkan kalau routines, ya, routines ini contohnya adalah standar operating procedure, gitu ya. Dan ini kalau sudah memang prosedurnya sudah terstandar, nah, kita sebenarnya bisa memberikan itu tanpa memberikan arahan, gitu ya, tinggal mengikuti prosedur yang sudah ada. Sehingga pada rutin ini seringkali memungkinkan untuk kita lakukan otomatisasi, misalnya dengan penggunaan teknologi informasi, misalnya dalam bentuk recommender system, gitu ya. Misalnya contohnya teman-teman memiliki permasalahan, yaitu ingin memperoleh data di BPS, gitu ya. Nah, sebenarnya sudah ada tahapan-tahapan yang terstandar, gitu ya. Nah, sehingga pada saat teman-teman masuk ke dalam katakanlah portal untuk memperoleh data tersebut, hal-hal apa saja yang harus dilakukan sudah tertera dan tinggal bisa diikuti, gitu ya. Dan ini bisa dilakukan baik melalui customer service, bisa juga bahkan diotomatisasi dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi rutin itu intinya seperti itu. Ya, nah ini tabel ini mereview dan meringkas, ya, masing-masing knowledge management proses, gitu kan, kemudian sistemnya, kemudian sub prosesnya. Kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa knowledge discovery itu adalah prosesnya, gitu ya. Sistemnya kita sebut sebagai knowledge discovery system, ya. Kemudian sub prosesnya terdiri dari tadi combination sama socialization. Contohnya pada combination misalnya pada meetings atau rapat, gitu ya. Kemudian percakapan telepon, gitu kan, dan seterusnya. Nah, apa teknologi yang bisa digunakan? Misalnya repository, gitu, kemudian web portal, ya, kemudian database, kemudian record dan sebagainya. Nah, kemudian untuk socialization ini contohnya adalah brainstorming, gitu ya. Terus kemudian conference atau seminar, gitu ya. Teknologinya ya video conference, Vicon, atau misalnya mailing list, gitu ya. Kemudian forum diskusi, gitu ya, di dalam website, gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau knowledge capture, ya, ini prosesnya. Sistemnya kita sebut sebagai apa? Knowledge capture systems. Kemudian subprosesnya adalah externalization sama internalization. Externalization kita tadi sudah paham maksudnya apa. Nah, contohnya adalah misalnya best practice, kemudian prototypes, gitu ya, kemudian models, gitu ya. Jadi pada externalization ini tidak ada pengetahuan yang baru, ya, pengetahuannya sebenarnya sudah ada, gitu ya, sebenarnya sudah ada, tapi kita konversi bentuknya, ya, kita konversi bentuknya. Nah, kemudian contohnya adalah expert system, kemudian chat groups, gitu ya. Nah, internalization sama seperti externalization, yaitu tidak ada pengetahuan baru, kita hanya melakukan konversi saja, ya. Contohnya adalah learning by doing, gitu ya, kemudian magang, face to face meeting, dan seterusnya. Kalau pada externalization, kita tadi merubah dari yang tacit kepada eksplisit. Pada internalization, itu dari eksplisit kepada tacit. Ya. Kemudian pada knowledge sharing, prosesnya, knowledge sharing system, di sistemnya, subprosesnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu socialization dan exchange. Ya. Exchange itu macam-macam, bisa memo, bisa manual, bisa presentation, ya. Bahkan juga bisa collaboration, gitu ya, dalam arti misalnya melakukan coding bersama, gitu ya. Contohnya adalah collaboration tools, gitu ya. Kemudian best practice database, gitu ya. Kemudian Git repository, gitu ya. Kemudian dokumen collaboration tools, seperti itu. Misalnya teman-teman katakanlah menggunakan Google Worksheet, gitu ya, atau Google Docs, gitu ya, atau misalnya dengan menggunakan Overleaf untuk membuat dokumen secara bersama-sama. Nah, ini disebut sebagai exchange, ini knowledge sharing, ya. Nah, kemudian knowledge application, nah, terdiri dari dua tadi, direction dan routines, ya. Kalau direction ini
hierarkikal ya, hierarkikal. Jadi berikan perintah atau diberikan arahan tanpa ada perpindahan knowledge. Kemudian kalau rutin, tadi sudah saya jelaskan, misalnya SOP atau standar operating procedure. Oke, kita sekarang masuk ke knowledge management system. Nah, jadi menurut Becerra Fernandez, ya, knowledge management system ini sebenarnya adalah sinergi antara teknologi informasi dan mekanisme sosial untuk mengotomatisasi knowledge management proses. Jadi kalau tadi knowledge management proses sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia, gitu ya, tanpa perlu kita membuat sistemnya, gitu sebenarnya sudah cukup dengan dilakukan oleh manusia. Tapi kalau kita ingin melakukan otomatisasinya, gitu ya, atau ingin mendukungnya dengan proses teknologi, nah kita itu bisa berarti membuat sistem, gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya knowledge management proses, gitu ya, kemudian ada mekanisme sosialnya, ya, karena ini kan intinya hubungan antar individu ya. Kalau tadi misalnya seperti internalisasi, eksternalisasi, dan yang lain-lain, itu kan melibatkan antar individu, berarti ada mekanisme sosial di sana. Nah, knowledge management proses ditambah dengan mekanisme sosial, ini sudah bisa berjalan, ya, dalam bentuk knowledge management proses. Tapi ketika kita menambahkan teknologi informasi, maka kita akan mendapatkan knowledge management system. Nah, ini tadi posisinya gitu ya di keempat proses yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang knowledge management system itu sendiri itu kembali lagi dia akan diklasifikasikan berdasarkan proses yang ada di sana, gitu ya. Yaitu kalau sistemnya ini adalah terkait dengan discovery, berarti knowledge discovery system. Kalau terkait dengan capturing, berarti knowledge capture system. Jadi sistem penangkap pengetahuan. Kemudian kalau dia intinya adalah berbagi pengetahuannya, knowledge sharing systems. Kalau intinya adalah penggunaan knowledge yang sudah ada, berarti knowledge application systems. Nah, pertanyaannya adalah ada tidak knowledge yang sudah knowledge system yang sudah menggabungkan keempat-empatnya, yaitu knowledge management system. Jadi dia melakukan discovery juga, kemudian melakukan capturing juga, dilakukan sharing juga, dan dilakukan application juga. Nah, sampai saat ini saya juga belum menemukan contohnya ya. Apakah ada yang sistem yang sampai selengkap itu, gitu ya? Dia juga melakukan eksternalisasi, internalisasi, kemudian kombinasi, kemudian exchange dan seluruhnya. Jadi super apps, gitu ya, super aplikasi. Nah, saat ini mungkin masih kesulitan kita menemukan contohnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan hal itu akan ada. Nah, saat ini biasanya knowledge management system masih terfokus, gitu ya. Apakah dia yang hanya fokus pada discovery saja, apakah fokus pada penangkap saja atau capture, ataukah fokus pada sharing saja, ataukah hanya fokus pada application atau penggunaannya saja. Oke, kita bahas dari yang pertama, knowledge discovery system. Tadi sudah saya jelaskan bahwa knowledge discovery system ini intinya adalah bagaimana kita bisa menemukan knowledge yang baru, new knowledge ya, new knowledge. Dan biasanya kita bisa beroleh juga dari misalnya data mining ya, karena kita mengubah data menjadi pola atau pengetahuan gitu ya, dan menggunakan misalnya data mining gitu ya, karena ini adalah knowledge discovery ya. Nah, kalau kita buat sistemnya. Kemudian yang berikutnya adalah knowledge capture. Nah, knowledge capture tadi kontennya sudah jelas gitu ya. Pada knowledge capture kita externalization sama internalization. Intinya kita bisa menangkap ini. Ya, dari yang tacit kepada eksplisit dan dari yang eksplisit menjadi tacit. Nah, contohnya adalah repository dokumen yang terpadu, misalnya ini adalah di Minamas. Ini sebenarnya sudah ada, pengetahuan itu sudah ada ya, hanya saja kita lakukan konversi gitu ya, dari yang awalnya tacit menjadi eksplisit gitu. Misalnya apa saja sih sebenarnya dokumen-dokumen yang ada di perusahaan tersebut gitu ya, apakah saja sih dokumen-dokumen yang ada di organisasi tersebut, lokasinya di mana gitu ya. Kalau kita lakukan pendokumentasian seperti ini, ya, repository gitu ya. Nah ini akan menjadi sebuah knowledge capturing gitu ya. Nah, kemudian contohnya, nah ini
pengelolaan registrasi HKI gitu ya, kategori barangnya, terus kemudian keterangannya gitu kan. Mungkin setiap orang pada expert semua pada bidang ini gitu. Tapi ketika misalnya pengetahuan yang sudah ada tadi yang bersifat tacit tadi kita tuliskan dalam bentuk sebuah sistem gitu ya, sehingga semuanya tertulis gitu. Nah, ini adalah sebuah contoh knowledge capturing system gitu ya. Tidak ada pengetahuan yang baru tapi kita mendokumentasikannya dalam bentuk sistem. Nah, misalnya standarisasi kompetensi petugas pelayanan, misalnya ini di Badan Peradilan Agama. Nah, pengetahuannya tidak ada yang baru juga, ya, tapi kita dokumentasikan sekarang. Nah, ini misalnya sensus penduduk di BPS. Di BPS, sensus penduduk 2010 sudah dilakukan. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan, metadatanya, kemudian kuesionernya, kemudian variabelnya, metodologinya. Nah, itu kita jelaskan. Gitu ya. Nah, kita tulis dari yang sebelumnya bersifat tacit tidak tertulis menjadi tertulis, ya eksplisit gitu ya. Jadi ada konversi di sana. Nah, kemudian contoh untuk knowledge sharing system. Nah, di knowledge sharing system tadi intinya adalah socialization sama exchange, ya. Nah, pada sharing ini intinya adalah socialization sama exchange tergantung dari bentuknya, ya. Kalau bentuknya itu adalah tacit gitu ya, maka dia disebut sebagai socialization. Kalau bentuk yang dipertukarkan itu adalah eksplisit, maka kita sebut sebagai exchange. Nah, ini contohnya. Ini contoh adalah misalnya dalam website gitu ya, dalam blog, kemudian di dalam YouTube gitu ya. Nah, ini kan dilakukan sharing ya. Nah, ini sharingnya ini adalah bersifat socialization karena dari sifatnya adalah tacit gini ya. Sifatnya adalah tacit ke tacit socialization. Nah, ini misalnya sosialisasi gratifikasi ya, masih kita lakukan sharing pengetahuan yang bersifat tacit. Nah, sosialisasi product knowledge dan SOP gitu ya. Kemudian di BPS ada misalnya reformasi birokrasi, apa yang dilakukan selama ini gitu kan. Knowledge sharing. Nah, tapi bisa juga dia bersifat sebagai exchange gitu ya. Exchange-nya ada di sini berarti apa yang dilakukan komunikasi atau dilakukan sharing tadi itu adalah pengetahuan yang bersifatnya sudah eksplisit, sudah tertulis. Misalnya pengerjaan proyek bersama, program yang sama gitu ya. Berbagi source code gitu ya, pengerjaan bersama misalnya dalam ini misalnya GitHub atau misalnya ini contohnya misalnya di STIS, GitLab STIS gitu misalnya. Nah, kemudian knowledge application systems. Ya, ini kita sudah berbicara mengenai sistem yang menggunakan knowledge tersebut, gitu ya. Kalau knowledge-nya sudah kita peroleh. Nah, posisinya adalah pada saat kita sudah memperoleh pengetahuan tadi, gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pada knowledge application system, gitu ya. Intinya kita sudah mengkombinasikan penggunaan teknologi misalnya di sana ya. Kita bisa menggunakan misalnya rule based system gitu ya. Jadi bagaimana misalnya kita membuat sebuah sistem yang dapat bisa mengotomatisasi prosedur atau standar yang sebenarnya sudah bisa dilakukan secara terstruktur baik oleh manusia maupun bisa kita otomatisasikan melalui sebuah mesin gitu ya. Bisa juga dengan menggunakan constraint base gitu ya, kemudian bisa juga dengan menggunakan model base gitu ya. Dan intinya adalah bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut, bagaimana aplikasi tersebut bisa menggunakan pengetahuan yang sudah tersedia. Nah, misalnya adalah penggunaan sistem pakar gitu ya. Misalnya di BPK ada yang dinamakan manajemen layanan TI atau melati, gitu ya. Sehingga knowledge dari pakar pada layanan TI di BPK ini yang seharusnya dilakukan oleh pakar bisa dilakukan melalui sistem gitu ya terstandar. Nah, misalnya kemudian sistem layanan informasi statistik di BPS gitu ya. Sebenarnya prosesnya itu dilakukan secara manual gitu ya, tapi standar operating prosedurnya sudah ada gitu ya. Data apa yang diminta, terus kemudian bentuknya yang seperti apa, di tahun berapa, kemudian wilayah yang mana gitu ya. Dan kemudian siapa peminta datanya gitu kan. Ini kan masing-masing akan memunculkan kasus-kasus tersendiri gitu ya, sehingga memerlukan penanganan masing-masing. Dan
ketika sudah dimulai prosesnya, itu nanti akan ditangani oleh di bagian mana dari organisasi tersebut, gitu ya. Dan proses ini ketika diotomatisasikan dalam sebuah portal, maka kita sebut sebagai knowledge application systems. Nah, misalnya seperti layanan TI BPS, misalnya HaloSys, gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya juga kita melakukan otomatisasi untuk melayani bagaimana request dari ada permasalahan di dalam terkait dengan bidang teknologi informasi di BPS misalnya. Nah, ini beberapa contoh-contoh yang sebenarnya teman-teman bisa gali gitu ya. Nah, jadi kalau kita rekap teman-teman semuanya, pada hari ini kita sudah belajar mengenai 4 proses ya di dalam knowledge management, yaitu discovery, kemudian capture, kemudian sharing, dan application. Ya. Masing-masing proses ini ada sub-prosesnya sendiri-sendiri ya. Nah, dan masing-masing proses ini bisa kita buat sebuah sistemnya ya untuk mendukungnya. Ya, terus kemudian apa saja sih contoh-contohnya yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, harapan saya dari apa yang sudah kita pelajari kali ini, kalau teman-teman masih ada yang masih tidak dipahami, silakan nanti ditanyakan di dalam Google Classroom, nanti saya akan jawab di sana, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya di mata kuliah kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.